Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu menyelimuti diri kita dengan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada seorang Rasul yang baik budi pekertinya, lembut tutur katanya, cerdas pikirannya, serta sempurna akhlaknya, yang hendak dijadikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pemirsa rahimakumullah, zaman terus berubah, perkembangan teknologi terus melaju seolah tak pernah henti. Tak ketinggalan di bidang informasi dan komunikasi yang kita rasakan akhir-akhir ini. Manfaatnya, kemudahan dalam berbagai sisi kehidupan dapat kita rasakan. Informasi berjalan begitu cepat. Segala peristiwa yang terjadi di seluruh belahan bumi dapat kita ketahui dalam hitungan menit, detik, bahkan real time. Sanak saudara yang terpisah jarak antara kota, pulau, benua, negara dapat berbicara langsung dengan tatap muka melalui media. Apapun yang kita inginkan dapat dengan mudah kita dapatkan dengan hanya menggerakkan jari. Berbagai kemudahan kemudian merambah juga dalam bidang beribadah. Ingin membaca Quran sudah ada di tangan. Ingin mendengarkan murotal setiap saat dapat kita perdengarkan. Ingin membaca hadis tinggal membuka sesuai dengan kebutuhan. Ingin mendalami agama, banyak channel terpercaya menyediakan konten berbagai tema. Banyak kajian para ustadz memberikan ceramah pada jamaahnya, banyak video ngaji para kiai, para habaib, para ulama yang sedang memberikan tausiah pada umatnya. Banyak konten pembelajaran yang dibuat oleh guru dan dosen untuk mengajar murid atau mahasiswanya. Ini adalah suatu inovasi, memanfaatkan teknologi sebagai wasilah atau media dakwah yang memudahkan bagi para dai, pelaku dakwah menyampaikan materi dakwah agar diterima dengan mudah oleh maudhu atau objek dakwah kita. Bahkan berdakwah mengisi media dengan berbagai konten yang baik, selain bermanfaat pada waktu sekarang, sangat memungkinkan masih bermanfaat untuk hari esok, bahkan pada waktu yang akan datang. Barangkali inilah perwujudan dari cara sedekah jariyah di era milenial ini terkait ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Barangkali inilah yang dapat kita manfaatkan, mengisi konten-konten media dakwah dengan ilmu yang bermanfaat. Jika kebaikan kita sebarkan selagi masih dibaca, didengarkan, dan dilaksanakan oleh orang lain, maka kita pun masih menerima pahala yang ditimbulkan. Bisa jadi suatu saat ketika tubuh kita sudah terbungkus kain kafan, tapi kita masih mampu berceramah karena konten media yang kita sebarkan sekarang ini. Bisa jadi saat tubuh telah hancur dimakan cacing tanah, namun kita masih hadir mengajar santri,
mengajar murid kita atau mahasiswa kita karena materi mengajar yang kita unggah selama hidup kita. Pada saat itulah pahala terus mengalir, terkirim pada diri kita. Namun jamaah rahimakumullah, di sisi lain, kemajuan teknologi dan komunikasi tidak luput dari dampak negatif yang ditimbulkan. Alat komunikasi seolah mampu menggantikan peran lisan dan telinga. Orang tidak lagi hanya berbicara dengan lisannya atau mendengar, tidak pun hanya mengandalkan telinga. Berbicara kejelekan saudara tidak lagi harus menunggu arisan, reuni, atau perkumpulan jenis lainnya yang terbatasi oleh ruang dan waktu. Bisa jadi kaki diam tak bergerak, kumpul bersama, bibir manis diam tak bersuara, namun jari jemari menebar hibah, fitnah, dan dusta. Obrolan Instagram, postingan Facebook, cuitan Twitter, itulah alat yang sekarang lebih sering menggantikan lisan kita. Jika omongan bisa cepat hilang berlalu, namun postingan media sosial tidak hilang selagi kita biarkan. Omongan hanya menjangkau paling di sekitar kita, namun melalui media sosial, informasi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Medsos ibarat mulut kita. Apa yang keluar dari medsos mewakili lisan kita. Kata mutiara Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana ia mampu menjaga lisannya. Sejalan dengan itu, kita orang Jawa ada sebuah nasihat, ajining diri gumantung sekolati. Orang dihargai karena ucapannya. Orang mulia bisa karena lisannya. Sebaliknya, orang hina bisa juga karena lisannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita agar berucap yang baik sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah kamu sekalian, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Prinsip berbicara bagi orang beriman sebagaimana hadis Nabi adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Unggah yang baik, sebarkan yang baik, atau lebih baik diam. Jika susah mendapatkan konten-konten yang bermanfaat, maka disinilah tempatnya. Selalu ikuti channel YouTube Tabligmu. Maka jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan beri komentar yang terbaik dan bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terdapat salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.